Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ini mau menanggapi beberapa pertanyaan dari rekan-rekan PMI wabil khusus yang ada di Jubel tentang gimana tata cara pengaduan bila kita ada masalah baik itu ketenagakerjaan ataupun masalah-masalah terkait dengan kekonsuleran atau data-data yang kita perlukan melalui KBRI Riyadh. Oke, yang pertama itu langkahnya kalau ada masalah kita harus melapor ke hotline KBRI yang udah disediakan. Itu ada 2 nomor untuk masalah-masalah ketenagakerjaan atau masalah lainnya, itu bisa menghubungi nomor 05690945526. Saya ulangi, nomornya 05690945526. Nah, di sini kita bisa melaporkan masalah-masalah ketenagakerjaan. Dan kalau untuk masalah kekonsuleran itu bisa melalui nomor hotline 05691739990. Nah, 2 nomor hotline itu sudah disediakan oleh KBRI melalui website resminya dan juga di beberapa akun media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan sebagainya. Tapi emang benar namanya juga hotline. Hot artinya panas, line artinya jalur yang panas. Kadang-kadang emang agak sulit nelfon, lebih khusus malam hari. Mungkin karena lelah atau gimana. Jadi kalau misalnya tidak diangkat atau terkendala dengan masalah-masalah hotline, bisa dicoba lagi, baik itu pagi hari atau sore hari. Insya Allah akan dijawab oleh KBRI Riyadh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya punya kendala sudah melapor tapi tidak ada masukan atau tidak ada feedback atau telat, bisa coba hubungi di nomor email dari KBRI. Mungkin kalau di KBRI bisa ke alamat emailnya, nanti akan saya coba tulis di kolom describe di bawah. Jadi nanti bisa. Nah, tapi bagaimana cara melaporkannya? Apa aja sih syarat-syarat yang bisa dilampirkan pada saat pelaporan? Di sini penting ya, karena dalam proses pelaporan itu semakin banyak data yang kita kirimkan, semakin mempermudah insya Allah buat KBRI menindaklanjutinya. Dan biasanya kalau dari saya pribadi dari Indojubel, kita memberikan beberapa pegangan apa-apa aja yang dibutuhkan pada saat kita melaporkan kasus tenaga kerjaan. Contohnya, biasanya saya meminta kepada para rekan-rekan PMI untuk melengkapi data-data seperti yang pertama, nama lengkap TKI itu sebisa mungkin ditulis sesuai dengan nama paspor ya, atau dokumen yang dimiliki oleh TKI. Yang kedua yaitu nomor ikamah atau nomor identitas dia selama bermukim di Saudi Arabia. Nah, yang ketiga nomor paspor, oke. Terus nomor telepon TKI di Saudi Arabia itu perlu. Yang paling penting juga nggak ketinggalan yaitu nomor agen atau nama agen pengirim di Indonesia. Karena ini biasanya kita akan kirimkan ke KBRI dan KBRI akan mencoba mengkontak kepada agennya. Karena agen itu salah satu pihak yang bertanggung jawab selama TKI itu ada di negara orang, karena dia yang mengirimkan, dia yang tahu dikirimkan ke Saudi Arabia, terlebih khusus untuk yang rekan-rekan non formal itu biasanya agak terkendala, kita tidak tahu siapa majikannya di Saudi Arabia, karena kita datang hanya menggunakan paspor kerja, dipindahkan dari PJ-TKI di Indonesia dan diserah terimakan di PJ-TKI dipindah tugaskan dengan kafil yang ada di sini, dan di sini akan didistribusikan biasanya ke siapa user yang akan menggunakan tenaga kerja non formal. Nah, jadi kalau sudah ada nomor
telepon TKI, nomor paspor, alamat lengkap, apa nama TKI sesuai dengan paspor, ditambah lagi kalau bisa dicantumkan siapa yang mengadukan ini, karena biasanya kan agak sulit kalau TKI sendiri, yang contohnya kalau misalnya TKI ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak pulang ke Indonesia. Nah, berarti harus ada yang melaporkan pihak keluarganya. Itu biasanya diminta juga nomor pengadu, nomor handphone pengadu. Jadi seperti itu. Dan ditambah lagi kalau ada nama majikannya, misalnya kita tahu siapa majikannya di Saudi Arabia, terus nomor telepon majikannya atau syarikahnya. Nah, kalau ada juga nomor ID majikan atau syarikah, itu lebih enak. Terus nama kota, misalnya kota apakah dia ada di kawasan Jubel, wilayah timur, atau di wilayah Jeddah, Mekah. Itu kan beda. Kalau di Jeddah, Mekah itu biasanya yang menangani itu di bawah KJRI. Sedangkan di wilayah timur dan sebagainya itu di bawah Riyadh, di bawah KBRI Riyadh. Jadi itu syarat-syarat yang harus dilengkapi pada saat pengiriman email. Dan apa permasalahannya? Misalnya disiksa majikan, atau gaji tidak dibayar, atau sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa pulang. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir biasanya saya minta untuk dilampirkan yaitu fotokopi ikamah, fotokopi paspor, atau kalau misalnya ada bukti-bukti penyiksaan, misalnya apa, dikirimkan ke KBRI. Atau gaji tidak dikirim, itu semua dikirimkan. Dan insya Allah kalau semua hal lengkap, akan mempermudah KBRI untuk membantu proses permasalahan yang diterima oleh PMI. Jadi itu, jadi biasanya hal-hal seperti itu kita minta kepada PMI yang coba akan kita bantu, misalnya prosesnya, karena mayoritas yang masuk itu mereka tidak tahu, bahkan tidak tahu nomor hotline pengaduan, tidak tahu email KBRI, tidak tahu email KJRI, dan hanya bisa mengeluh. Jadi kita cuma membantu. Nah, ini yang harus disiapkan selama pengiriman. Alhamdulillah beberapa kali kita membantu rekan-rekan baik itu sektor formal maupun sektor non formal, dengan adanya data-data yang dimiliki cukup lengkap, KBRI lebih mudah untuk membantu proses penyelesaian masalah. Tapi sekali lagi butuh kesabaran. Jadi nggak bisa dalam hari ini kita melapor, hari ini atau minggu ini harus selesai ya. Ini negara orang yang pertama, yang kedua juga sistemnya agak beda dengan negara kita. Jadi butuh kesabaran dan juga butuh kerajinan untuk menindaklanjuti dengan pihak-pihak KBRI dan seperti itu. Itu info dari saya. Jadi saya harap dengan adanya ini rekan-rekan PMI, kalau ada permasalahan jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada KBRI, dan sabar, sekali lagi sabar, karena semua butuh proses kalau menurut saya. Itu aja. Kalaupun ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan coba tanggapi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.